Di tengah dunia di mana berbagi setiap detail kehidupan kita sudah menjadi hal yang umum, filsafat Stoik menawarkan pendekatan yang berbeda. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, bersama dengan teman-temannya di aliran Stoikisme seperti Seneca, memberikan pelajaran yang tetap relevan, mengajarkan pentingnya menjaga beberapa bagian hidup kita sebagai privasi. Mereka mendorong kita untuk menghadapi pengalaman hidup dengan martabat dan ketenangan, sadar bahwa tidak semua hal harus diceritakan kepada semua orang. Terinspirasi oleh pemikiran mereka yang dalam, mari kita jelajahi 7 aspek kehidupan yang menurut prinsip Stoik sebaiknya disimpan dalam privasi. Ini akan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bermartabat, tangguh, dan penuh kedamaian batin. Pertama, mari bicara tentang benteng dalam kita. Ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh Marcus Aurelius. Bayangkan seperti benteng pribadi di dalam diri kita, tempat kita bisa merasa aman dan kuat, meskipun segala kekacauan di sekitar kita. Di sini, kita menyimpan pikiran-pikiran, perjuangan, dan kemenangan kita yang paling pribadi. Ini adalah tempat yang sangat rahasia di mana inti dari diri kita disembunyikan dari pandangan dunia luar. Di dalam ketenangan benteng dalam kita menemukan diri sejati kita. Para Stoik percaya bahwa dialog internal ini sangat penting untuk pertumbuhan diri dan pemahaman tentang peran kita dalam dunia. Ini adalah proses terus-menerus di mana kita memeriksa motivasi kita, menghadapi ketakutan kita, dan mengembangkan kebajikan seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kendali diri. Namun, ini adalah perjalanan yang sangat pribadi dan tidak dimaksudkan untuk dilihat oleh semua orang. Berbagi terlalu banyak tentang transformasi batin kita dapat mengurangi artinya dan bahkan mengalihkan perhatian kita dari upaya sejati untuk menemukan diri kita. Selain itu, benteng dalam juga berfungsi sebagai tempat perlindungan dari kekacauan dunia luar. Di sini, kita bisa merasa aman dan tenang tanpa terpengaruh oleh penilaian atau harapan dari luar. Di dalam kesendirian benteng internal kita belajar membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Ini adalah praktik Stoik yang penting untuk menjaga ketenangan di tengah semua ketidakpastian dalam hidup kita. Dengan menjaga kerahasiaan benteng dalam kita memelihara kekuatannya sebagai sumber kekuatan dan ketahanan. Ini memastikan bahwa kita tetap kuat dalam perjalanan Stoik kita menuju kebajikan dan ketenangan batin. Kedua, mari bicara tentang tantangan dan kesulitan yang Anda hadapi. Perjalanan melalui masa sulit adalah pengalaman yang sangat pribadi dan mengubah hidup. Setiap orang mengalami perjalanan unik yang membentuknya. Itulah sebabnya para Stoik akan mengatakan bahwa rincian dari perjuangan kita sebaiknya dijaga dalam privasi. Bukan karena rahasia, tapi karena proses pertumbuhan kita sangat pribadi. Saat kita menghadapi kesulitan, kita dipanggil untuk menguji dan memperkuat karakter kita. Memilih untuk tidak membagikan setiap detail dari tantangan ini membantu kita tetap fokus pada perjuangan internal kita, bukan pada pengakuan atau simpati dari orang lain. Pendekatan Stoik mendorong kita untuk merenungkan tantangan kita secara dalam-dalam dan menggunakan pengalaman tersebut untuk tumbuh secara pribadi. Ini adalah proses yang membutuhkan introspeksi dan kemandirian. Mengakui bahwa nilai sejati dari menghadapi kesulitan adalah kebijaksanaan dan kekuatan yang kita dapatkan darinya. Menjaga privasi dari kesulitan kita membantu kita mempertahankan martabat dan kendali atas cerita kita sendiri di tengah budaya yang seringkali membuat penderitaan dijadikan tontonan. Ada kedamaian dalam mengatasi tantangan kita dengan tekad, tanpa memerlukan pengakuan publik. Ini tidak berarti kita tidak boleh mencari dukungan atau bantuan. Tapi yang penting adalah menjaga detail intim dari perjuangan kita untuk diri kita sendiri. Dengan cara ini, kita menghormati prinsip Stoik untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita sendiri. Praktik Stoik untuk menjaga tantangan kita tetap pribadi adalah tentang membangun kekuatan internal kita. Ini mengingatkan kita bahwa pertumbuhan sering terjadi di dalam diri kita sendiri, jauh dari sorotan publik. Dengan memeluk perjuangan kita secara pribadi, kita memungkinkan diri kita untuk belajar secara mendalam dari pengalaman tersebut. Ini membentuk ketahanan, kemandirian, dan kedamaian batin yang sangat penting untuk menghadapi berbagai rintangan dalam hidup. Ketiga, mari bicarakan tentang pandangan politik dan pendapat Anda. Dalam dunia yang seringkali memecah belah dan kontroversial, berbagi pandangan politik dan opini bisa menjadi sumber konflik dan kegelisahan yang tidak perlu. Ini dapat mengganggu upaya kita untuk hidup dengan martabat dan kedamaian, sesuai dengan prinsip-prinsip Stoik yang menekankan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Maka dari itu,
bijaksana untuk menjaga pandangan politik Anda sebagai hal yang pribadi. Dengan cara ini, Anda dapat lebih fokus pada pertumbuhan pribadi Anda dan menghindari konflik eksternal yang mengganggu kedamaian batin Anda. Menjaga privasi dalam hal ini sejalan dengan prinsip Stoik untuk menjaga kedamaian batin dan fokus pada kebajikan pribadi. Hal ini bukan berarti kita harus acuh tak acuh atau tidak terlibat dalam urusan politik. Namun, dengan memilih untuk tidak membicarakan pandangan politik Anda secara terbuka, Anda dapat menciptakan ruang untuk dialog yang lebih terbuka dan rasional dengan orang lain. Ini membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis di antara kita, yang didasarkan pada saling pengertian dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan bersama. Dengan menjaga pandangan politik Anda tetap pribadi, Anda tidak hanya mempertahankan kedamaian batin Anda sendiri, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih kooperatif dan harmonis. Di era di mana percakapan politik seringkali terpecah belah, memilih untuk menjaga pandangan politik Anda sebagai hal yang pribadi dapat menjadi langkah kecil menuju pembangunan masyarakat yang lebih terbuka dan inklusif. Keempat, mari bicara tentang rencana dan ambisi Anda. Dalam filsafat Stoik, Marcus Aurelius dan rekan-rekannya menekankan pentingnya hidup yang dipandu oleh kebajikan dan akal budi, dengan lebih menekankan pada tindakan daripada kata-kata. Prinsip ini juga berlaku untuk rencana dan ambisi kita, yang Stoik akan berpendapat sebaiknya dijaga sebagai hal yang pribadi. Perjalanan menuju tujuan seringkali penuh dengan ketidakpastian dan tantangan yang membutuhkan ketahanan, kesabaran, dan adaptabilitas, kualitas yang sangat dihargai oleh Stoik. Dengan menyimpan rencana dan ambisi kita untuk diri sendiri, kita menjaga fokus dan kedamaian batin yang dibutuhkan untuk mengejarnya tanpa gangguan dari harapan atau penilaian eksternal yang terlalu dini. Perspektif Stoik tentang menjaga ambisi pribadi berakar pada pemahaman bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita kendalikan adalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Mengumumkan tujuan kita terlalu awal bisa mengundang pendapat negatif dan meragukan jalur kita. Selain itu, fokus pada masa kini terganggu ketika kita terlalu memikirkan pencapaian di masa depan atau persetujuan orang lain. Dengan menyimpan ambisi kita pribadi, kita memastikan bahwa perjalanan kita tetap otentik dan sesuai dengan niat sejati kita, bebas dari pengaruh harapan masyarakat atau tren yang berlalu. Pendekatan ini memungkinkan perjalanan yang lebih introspektif di mana kita dapat belajar dan beradaptasi tanpa tekanan dari penilaian eksternal. Di dunia yang sering mengukur keberhasilan dengan pengakuan publik, pendekatan Stoik untuk menjaga ambisi pribadi menantang kita untuk menentukan kembali keberhasilan dengan standar kita sendiri, fokus pada pertumbuhan pribadi dan kepuasan dari bertindak sesuai dengan nilai dan kemampuan kita. Filsafat Stoik mengajarkan kita nilai validasi internal daripada persetujuan eksternal. Ini mengingatkan kita bahwa inti dari pencapaian sejati terletak dalam perjalanan itu sendiri, bukan hanya pada tujuannya. Tantangan yang kita hadapi, kebajikan yang kita kembangkan, dan kebijaksanaan yang kita peroleh di sepanjang perjalanan adalah hal yang memberikan kepuasan yang sejati dan abadi. Dengan merangkul privasi dalam ambisi kita memberi diri kita ruang dan kebebasan untuk mengejar tujuan kita dengan integritas, fokus, dan rasa tujuan yang mendalam. Nomor 5. Momen-momen kerentanan Anda. Dalam filsafat Stoik, di mana pengembangan kebajikan pribadi dan ketangguhan sangat penting, mungkin tampak aneh untuk mempertimbangkan momen ketika kita merasa rapuh. Namun, tokoh-tokoh Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengakui bahwa menghadapi kelemahan dan ketakutan kita sendiri adalah bagian penting dari pertumbuhan dan pemahaman diri. Momen-momen ini adalah pengalaman yang sangat pribadi yang membentuk karakter dan cara kita menghadapi tantangan dalam hidup. Para Stoik akan berpendapat bahwa momen seperti itu sebaiknya dijaga dalam privasi, bukan karena itu menandakan kelemahan, tetapi karena perjalanan introspeksi dan pertumbuhan yang timbul adalah perjalanan yang sangat personal. Menjaga momen-momen ketika kita merasa rapuh menjadi hal pribadi memungkinkan kita untuk memproses pengalaman dan emosi kita tanpa pengaruh atau penilaian dari orang lain. Kesunyian ini memberikan ruang yang diperlukan untuk merenung dan menemukan diri sendiri secara sungguh-sungguh. Dalam kedalaman perasaan kita sendiri, kita dapat menghadapi ketakutan dan keraguan kita, mempertanyakan keyakinan kita, dan pada akhirnya menemukan kekuatan dalam kemampuan kita untuk mengatasi kesulitan. Proses ini adalah inti dari filsafat Stoik, yang menekankan penguasaan diri dan pengendalian dialog batin kita sendiri. Dengan menangani kerentanan kita secara pribadi, kita mengikuti prinsip Stoik untuk fokus pada hal-hal yang dalam kendali kita, seperti persepsi, penilaian, dan reaksi kita.
Para Stoik juga menghargai nilai kemandirian dan kekuatan yang muncul dari menghadapi kerentanan kita tanpa mencari validasi atau simpati eksternal. Ini tidak berarti kita tidak boleh mencari dukungan, tetapi lebih kepada pengakuan bahwa perjalanan untuk memahami dan mengatasi kerentanan kita adalah upaya personal. Mengarahkan perhatian kita ke dalam untuk menghadapi ketakutan dan keraguan kita adalah bukti dari kebajikan Stoik, seperti keberanian dan kebijaksanaan. Dalam momen pribadi seperti ini, kita benar-benar dapat berlatih ideal Stoik dari ketenangan batin dan kekuatan jiwa, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi dunia dengan kekuatan dan kejelasan pikiran yang baru. Praktik menjaga momen-momen kerentanan pribadi adalah pengakuan mendalam akan sifat pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Hal ini mendorong kita untuk menerima kelemahan kita bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang untuk introspeksi dan pengembangan karakter yang mendalam. Dengan menghadapi kerentanan kita dalam kedalaman refleksi pribadi, kita mewujudkan kebajikan Stoik, seperti keberanian, kebijaksanaan, dan kemandirian. Pendekatan ini tidak hanya mengembangkan karakter yang tangguh dan berbudi, tetapi juga memastikan bahwa perjalanan kita menuju penguasaan diri tetap otentik dan sesuai dengan jalur kita. Dalam ketenangan momen-momen paling rentan kita menemukan kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Stoik, yang didasarkan pada kebajikan dan pengejaran keunggulan pribadi. Nomor 6. Status keuangan Anda. Di dunia di mana kekayaan sering menjadi sorotan dan pembicaraan, filosofi Stoik menawarkan perspektif yang berbeda. Bagi tokoh Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, kekayaan sejati tidak terletak pada harta benda, melainkan pada kekayaan karakter dan kehidupan yang bermoral. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kerahasiaan status keuangan kita, baik itu kaya atau miskin. Menjaga status keuangan pribadi membantu kita untuk mengembangkan kerendahan hati, mengurangi perbandingan yang tidak perlu, dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, seperti pertumbuhan pribadi dan kehidupan etis. Hal ini juga sejalan dengan prinsip Stoik untuk fokus pada hal-hal yang dalam kendali kita, seperti karakter, tindakan, dan respons kita terhadap kehidupan. Dengan tidak mengungkapkan situasi keuangan kita dapat menghindari jebakan iri, kesombongan, dan penilaian baik dari diri sendiri maupun orang lain. Privasi ini memungkinkan kita untuk berkonsentrasi pada pengembangan pribadi tanpa tekanan atau validasi eksternal. Selain itu, menjaga rincian keuangan pribadi membantu kita membangun hubungan yang didasarkan pada koneksi yang tulus, bukan pada kekayaan materi. Pendekatan ini juga mengingatkan kita bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada kekayaan mereka, melainkan pada karakter dan kebajikan mereka. Dengan memprioritaskan privasi mengenai status keuangan kita dapat merangkul kehidupan yang mengukur keberhasilan dalam pertumbuhan pribadi, kontribusi terhadap kesejahteraan orang lain, dan pengejaran kebijaksanaan. Dengan menjaga masalah keuangan pribadi, kita juga dapat menumbuhkan rasa syukur atas apa yang kita miliki, terlepas dari bagaimana itu dibandingkan dengan orang lain. Pola pikir ini mempromosikan kehidupan sederhana di mana kebahagiaan tidak bergantung pada kekayaan, melainkan pada kualitas hubungan kita, pengejaran kebijaksanaan, dan praktik kebajikan. Nomor 7. Mengeluh dan menyimpan dendam. Oleh karena itu, mengeluh dan menyimpan dendam tidak hanya tidak membantu, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Stoik. Para filsuf Stoik, seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, akan berpendapat bahwa masalah-masalah ini sebaiknya dijaga kerahasiaannya karena mempublikasikannya hanya akan menambah negativitas dan mengalihkan fokus dari pertumbuhan pribadi dan pengejaran ketenangan. Menjaga keluhan dan dendam secara pribadi sejalan dengan praktik Stoik untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol. Dengan tidak mengeluh atau menyimpan dendam terhadap ketidakadilan atau sakit hati, kita mengambil kendali atas reaksi emosional kita dan menolak untuk dikuasai oleh peristiwa eksternal. Praktik ini membantu kita untuk memperkuat karakter dan memelihara ketenangan pikiran di tengah tantangan hidup. Para Stoik juga percaya pada kekuatan contoh daripada kata-kata. Dengan menangani keluhan kita secara pribadi dan menunjukkan ketahanan dan pengampunan dalam tindakan kita tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga mungkin menginspirasi orang lain di sekitar kita untuk mengeksplorasi perspektif Stoik dalam menghadapi masalah mereka sendiri. Pendekatan Stoik ini mengajarkan nilai penyelesaian internal dan kekuatan dalam mengontrol reaksi terhadap peristiwa eksternal. Ini memungkinkan kita untuk berkembang dalam ketahanan, pengampunan, dan kecerdasan emosional, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dengan merangkul,
Prinsip-prinsip ini, kita membudayakan pola pikir yang kuat dan bijaksana. Dalam refleksi pribadi, kita menemukan kekuatan untuk melepaskan negativitas dan melangkah maju dengan anggun. Dengan memperdalam pengertian terhadap filsafat Stoik, kita membangun fondasi untuk hidup yang dijalani dengan tujuan, martabat, dan kekuatan batin yang teguh. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan perhatian, menjaga privasi dalam pikiran, perasaan, dan tindakan kita menjadi mercusuar kekuatan dan ketenangan. Semoga perjalanan ini membawa pencerahan, dan semoga prinsip-prinsip Stoik memandu kita melalui berbagai rintangan kehidupan. Selamat tinggal, teman pencari kebijaksanaan. Semoga kebijaksanaan privasi senantiasa menuntun kita ke arah yang benar.